Kami bersyukur kepada Bapa atas semua penyertaan, perlindungan, berkat dan pemeliharaan Bapa dalam hidup kami. Setiap hari, khususnya sepanjang hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap aktivitas yang sudah kami kerjakan dari pagi, siang, sore sampai malam ini berkenan kepadamu. Dan sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau sama-sama merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu ini memerdekakan kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini maupun semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami sambut firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kau yang mengikuti ibadah pembinaan iman live streaming pada malam hari ini dari gereja ini, dari mimbar yang kudus ini, saya menyapa kita semuanya. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan terus turun melingkupi kita semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya rindu kita untuk kembali rendahkan hati, teduhkan pikiran kita tinggalkan dulu kesibukan kita yang lain. Bapak Ibu boleh duduk di depan televisimu atau di depan gadgetmu Bapak Ibu. Kita sama-sama dengar dan renungkan firman Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kalau serius saja, sungguh-sungguh mendengar saja, belum tentu mengerti. Bagaimana kalau kita dengar firman Tuhan dengan cara sambilan? Nah, saya khawatir Bapak Ibu firman Tuhan ini akan berlalu begitu saja. Masuk kiri, keluar kanan. Atau masuk kiri gak lewat mental lagi saudara. Saya berharap tidak begitu ya. Baik, tema renungan kita pada malam hari ini adalah masihkah engkau rindu? Atau kalau saya ikuti judul yang ada di dalam Alkitab, renungan kita pada malam hari ini adalah kerinduan pada Allah. Masihkah kau rindu? Kerinduan pada Allah berarti kata kau di situ itu kita, dan rindu objeknya itu adalah Allah. Masihkah kau rindu kepada Allah? Begitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Rindu adalah salah satu kata yang populer, yang terkenal, yang tidak asing di telinga kita, yang sangat erat hubungannya dengan cinta dan juga kasih sayang. Rindu ini sering bergejolak di dalam hati dan juga pikiran kita. Sehari saja nggak ketemu, ada perasaan rindu. Apalagi sudah seminggu, 2 minggu gak ketemu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gak ketemu, pasti ada perasaan rindu yang bergejolak dalam hati dan juga perasaan kita. Jikalau kita mencintai seseorang, maka pastinya kita akan merindukan orang tersebut. Dan jika kita rindu kepada dia, pastinya juga kita akan
berusaha bagaimana supaya berjumpa dengannya. Nggak mungkin kalau kita tidak mencintai dia, ada perasaan rindu, nggak mungkin. Atau sebaliknya, nggak mungkin kalau kita cinta dia, kita nggak rindu, nggak mungkin. Kalau kita merasa kita mencintai, mengasihi, menyayangi seseorang, saya bisa pastikan ketika kita tidak berjumpa beberapa waktu lamanya dengan dia yang kita cintai tersebut, pasti ada perasaan rindu. Dan kalau ada perasaan rindu dalam hati kita, pasti ada usaha kita juga. Saya pastikan pasti ada usaha kita juga bagaimana supaya rindu kita itu terobati. Kalau bisa ketemu harus ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, video call, tatap muka langsung walaupun secara online. Kalau nggak bisa video call, paling nggak dengar suaranya, telepon. Bahkan saat kita rindu kepada seseorang, mendengar kabarnya saja pun itu sudah jadi obat bagi kita. Ya kan? Kalau orang anak muda di kampung kami bilang, saudara, kalau kita kangen dengan seseorang, apalagi itu pacar kita misalnya kan, kita ngelihat angkot yang lewat di kampung dia aja udah rasa terobati kangennya. Wah, itu angkot lewat dari kampung pacar gua gitu kan, terobati walaupun cuma ngelihat angkotnya doang. Itu kalau cinta, kalau mengasihi, kalau sayang, ada perasaan rindu. Dan kalau dia rindu pasti ada usaha bagaimana supaya rindunya terobati. Kalau bisa dengan ketemu-ketemu, kalau enggak video call, kalau enggak telepon, kalau enggak SMS-an, WA, atau paling enggak dengar kabarnya aja, cari kabarnya, cari beritanya aja, itu sudah lumayan mengobati. Nah, sekarang kita berbicara tentang kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Tuhan. Masihkah engkau rindu kepada Tuhan, saudaraku? Sebagai hamba Tuhan pada malam hari ini saya mau bertanya kepadamu, dan engkau gak usah jawab karena saya juga gak dengar. Jawab aja di dalam hatimu. Masihkah engkau rindu kepada Tuhan? Masihkah engkau memiliki perasaan rindu kepada Allahmu? Jikalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, kita mencintai Tuhan Yesus, saudaraku, harusnya ada perasaan rindu yang terus bergejolak dalam hati dan perasaan kita kepada Tuhan. Pasti ada perasaan rindu kalau engkau memang mengasihi ataupun mencintai Tuhan. Dan kalau kau mencintai Tuhan dan engkau merindukan Dia, saya juga pastikan harusnya engkau punya usaha untuk ketemu dengan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau tidak ada rasa rindu di dalam hatimu, di dalam perasaanmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya juga bisa pastikan bahwa engkau ternyata tidak mencintai Tuhan. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Kalaupun hari-hari Minggu ataupun hari-harimu, setiap hari engkau bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, saya pastikan itu cuma di mulut, saudara. Itu cuma di mulut. Gak mungkin kalau kita mencintai Tuhan gak ada rasa rindu, ingin berjumpa, ingin ketemu dengan Tuhan. Gak mungkin itu ada kalau kita tidak mencintai Dia.
Dan kalau kita ternyata tidak mencintai Tuhan, maka wah, ini masalah besar dalam hidup kita. Ini masalah besar. Pandemi ini adalah masalah bagi kita. Pandemi ini mengganggu semuanya. Mengganggu uang masuk kita, mengganggu bisnis kita, toko kita, dagangan kita, mengganggu pendidikan anak-anak kita, mengganggu sekali. Pandemi ini merupakan masalah yang besar kalau kita lihat dari satu sisinya. Dan gara-gara pandemi ini juga kita banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Saya sudah sering sekali sebutkan dalam khotbah-khotbah saya. Tapi saya mau katakan itu bukan masalah yang besar dibandingkan dengan situasi dan kondisi jikalau kita tidak lagi mencintai, mengasihi Tuhan yang menciptakan, menyelamatkan kita. Ini masalah yang lebih besar. Bahkan saya bisa katakan ini masalah yang paling besar. Kalau pandemi ini hanya mengganggu kehidupan kita di dunia ini, yang biasa kita dapat kantau 1 juta satu hari misalnya, ya gara-gara pandemi bisa gopek atau jangan-jangan cuma 200-100. Nah, penghasilan kita itu hanya untuk kepentingan di bumi ini. Tapi kalau kita tidak lagi mencintai Tuhan, wah, itu saudaraku bukan hanya mempengaruhi hidup kita di bumi ini, tapi berpengaruh ke kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita menutup mata, kemana kita pergi, saudara? Jangan sampai ketika Tuhan menjemput kita pulang, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Wah, ini masalah yang teramat dan paling besar menurut saya. Jangan sampai kita kehilangan cinta kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kerinduan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika kau dengarkan khotbah ini, mari sambil periksa hati kita masing-masing. Saya tidak nembak orang per orang, saudara. Ketika saya bergumul, apa yang mau saya sampaikan simpel saja. Masihkah engkau rindu kepada Tuhan? Simpel memang, firman Tuhan ini simpel. Tapi ini berhubungan dengan kehidupan kita sekarang, kerohanian kita sekarang, yang juga berhubungan dengan kehidupan kekal kita. Buat apa saya khotbah teori-teori yang berat, yang tinggi, yang menurut manusia, wow, jago dia, pintar dia. Tapi kalau enggak mengubahkan, yuk malam ini saya ajak kita, simple aja. Masihkah engkau rindu kepada Tuhan? Yuk periksa ya. Sambil Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini, yuk kita periksa diri kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan di gereja ini, GBI Avenuel ini, kebahagiaan saya, saudaraku, kalau semua jemaat terus bertumbuh dalam Tuhan. Kebahagiaan saya bagaimana supaya jemaat itu terus bertumbuh. Dan kalau ada jemaat Avenuel yang meninggal, menutup mata selama-lamanya, dia bersama dengan Tuhan di sorga. Itu kebahagiaan yang luar biasa menurut saya, bagi saya, saudara. Dibanding dengan Bapak Ibu transfer saya 10 juta, 20 juta. Memang selama saya hidup di dunia ini, itu penting bagi saya. Tapi buat apa kalau Bapak Ibu transfer saya? Tapi kalau nanti di kekekalan Tuhan bilang, Kornel, mana jemaatmu? Ya kan, mana jemaatmu? Kok nggak ada? Lu khotbah apa di gereja? Ngeri itu, saudara. Nah, saya nggak mau begitu. Yuk, kita buka kitab kita Mazmur 42. Mazmur 42. Soal ini, saudaraku, 1 bulan ini benar-benar terus menggema di dalam hati saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya memimpin pujian, lagu-lagu saya juga seperti ruh
rusa rindu sungaimu. Saya sebenarnya mau mengajak jemaat Bapak Ibu semua untuk memiliki perasaan hati yang rindu kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima saja. Judul perikopnya di sini adalah kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita sambung ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Masihkah engkau rindu? Milikilah kerinduan kepada Allah. Mazmur 42 ini adalah ungkapan hati orang Israel pada waktu itu, saudaraku, di mana orang Israel pada waktu itu sedang ada di negeri pembuangan. Negeri pembuangan maksudnya adalah negeri-negeri yang bukan Israel, yang menjajah orang Israel, tapi tidak hanya menjajah menindas di bangsa Israelnya, tapi orang Israelnya sendiri diangkut ke negeri mereka. Kalau kita dulu Indonesia dijajah Belanda atau Jepang, mereka yang datang ke Indonesia kemudian kita ditindas, diperlakukan semena-mena, harta kekayaan bumi kita diambil oleh mereka, kita dijadikan budak mereka. Kalau Israel lebih parah. Mereka dijajah, mereka ditindas, dan mereka pun dibawa ke negeri mereka, negeri si penjajah. Di sana pun mereka ditindas sesuka hati mereka. Nah, ketika orang Israel ini ada di negeri buangan tersebutlah Mazmur 42 ini muncul, saudara. Mazmur 42 ini adalah ungkapan hati mereka ketika mereka ada di negeri pembuangan tersebut. Apa yang dikatakan? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ketika mereka masih ada di negeri mereka sendiri di Israel, saudaraku, mereka bisa dengan bebas beribadah kepada Tuhan di bait suci. Kalau ada perayaan-perayaan, maka dengan bersuka cita mereka sama-sama merayakannya di negeri mereka, di kota mereka, di bait suci mereka. Tapi ketika mereka ada di negeri pembuangan, kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan, kebiasaan untuk merayakan perayaan-perayaan suci di bait Tuhan, di bait suci, mereka tidak bisa lakukan lagi. Mereka tidak bisa lakukan lagi. Karena mereka ada di negeri orang lain dan di bawah tekanan serta aturan negeri orang lain. Itu sebabnya mereka berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, begitupun jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ada rasa rindu yang muncul dari dalam hati orang Israel ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan.
Ada perasaan rindu di dalam diri mereka untuk melakukan ibadah perayaan-perayaan lagi di kota Yerusalem, di bait suci di negeri mereka. Dan ini adalah ratapan tangisan mereka, saudaraku. Jiwaku haus kepada Allah di ayat yang ketiga. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mereka ditindas, mereka diperlakukan semena-mena, saudaraku. Yang katanya bangsa pilihan, yang katanya orang-orang yang punya Allah yang hebat, sekarang ditindas. Orang-orang itu bertanya kepada orang Israel, mana Allahmu? Katanya Allahmu hebat, katanya kamu negeri yang bertuhan, katanya kamu bangsa yang punya Tuhan, punya bait suci, mana Allahmu? Orang Israel menyadari bahwa mereka berjalan tanpa Tuhan, saudaraku. Mereka menyadari mereka hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa ibadah, tanpa perayaan-perayaan keagamaan. Itu sebabnya mereka berkata, kami rindu Tuhan, kami haus kepadamu. Bagus ya ungkapan hati dari orang Israel pada waktu itu, saudara. Ya walaupun orang Israel ini, saudaraku, kadang baik, kadang juga parah, jahat parah, saudara. Hari ini mereka beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Besoknya, wah, mereka bisa putar badan meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, saudara. Ya, itu orang Israel. Tapi pada momen ini mereka berkata mereka rindu kepada Tuhan. Ini jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kan sedang berada di dalam masa penampian. Saya katakan sekarang ini kita sedang berada di masa penampian, saudara. Bapak Ibu tahu penampian? Tampi. Kalau kami orang kampung itu punya alat tampi itu yang lebar itu loh, yang biasa dipakai buat tumpeng itu, yang bulat, saudara. Nah, kalau kita misalnya baru panen padi, maka untuk memisahkan padi yang bagus dengan padi yang kosong, jadi kita tampi. Nah, jadi nanti yang ringan itu akan terbang, tapi yang berat itu akan tinggal di dalam. Nah, begitulah cara orang Sumatera menampi beras. Nah, saya merenungkan saat ini kita sedang berada di masa penampian. Kenapa saya katakan masa penampian? Karena pandemi yang terjadi saat-saat ini, saudaraku, itu yang membuat kita tidak lagi bisa beribadah ke gereja dengan bebas. Tidak lagi bisa datang kepada Tuhan melalui tempat ibadah yang namanya gereja ataupun tempat-tempat persekutuan atau tempat-tempat KKR dan lain sebagainya. Sudah tidak bisa lagi. Dan pandemi ini memaksa kita untuk beribadah dari rumah. Awal-awal pandemi ini berlangsung, saya perhatikan saudaraku, umat Tuhan dimanapun berada masih punya api yang menyala-nyala untuk tetap beribadah walaupun secara online. Tapi seiring berjalannya waktu, terus berjalan, saudaraku, penglihatan saya atau maksud saya
yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri menurun drastis. Menurun drastis. Ketika ditanya tentu memang berbagai macam alasannya. Ada yang alasannya gak enak Pak ibadah secara online. Enaknya itu di gereja. Gak enak loh Pak, gak dapat apa-apa, gak rasa apa-apa. Beda kalau di gedung, di tempat di mana kita biasa ketemu rame-rame. Ya, ada alasannya begitu, saudara. Padahal sebenarnya Allah kita itu ada di mana-mana, tergantung kesungguhan hati kita. Walaupun hanya dari televisi begini, saudara, tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, Tuhan juga bisa lawat dan Bapak Ibu juga bisa merasakan kehadirannya. Tapi tetap Pak beda, ya saya akui tetap ada perbedaan. Ada juga alasannya ya karena nggak ngerti teknologi. Nah biasanya saudaraku kalau nggak ngerti teknologi itu kan hanya sekali dua kali. Kalau memang kita cinta Tuhan, kita punya kerinduan bertemu Tuhan, harusnya kan kita punya usaha untuk belajar tuh. Bagaimana caranya buka YouTube, bagaimana caranya buka Zoom, ya kan? Pasti harusnya kita berusaha, saudara. Ada juga yang punya alasan karena masalah ekonomi, nggak ada paket Pak, nggak ada kuota internet. Ya saya tahu memang ada beberapa di antara kita yang punya kendala seperti itu, saya tahu. Tapi tetap aja kalau menurut saya dalam sebulan, dalam 1 bulan, masa sih seminggu aja lu gak bisa ibadah? Masa dalam 4 kali dalam sebulan itu 1-2 kali gak bisa ikut streaming? Oke lah kalau 4 minggunya ditambah lagi IP 4 jadi 8 pertemuan, Bapak Ibu berat kuota, oke. Tapi masa sekali 2 kali gak ikut dalam 1 bulan? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Pandemi ini membuat kita tidak bisa beribadah di gereja. Dan pandemi ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita untuk supaya kita secara mandiri berusaha bagaimana caranya tetap beribadah kepada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau gara-gara pandemi ini kita terlena dengan alasan-alasan kita tadi dan akhirnya kita tidak beribadah dan akhirnya kita tidak bertumbuh, bahkan kita stagnan apalagi mundur, ini berbahaya, saudara. Ini berbahaya. Saya takut nanti ini membuat kita tertampi seperti beras, seperti padi yang kosong tadi, ketika ditampi dia terbang melayang pergi, nggak kepake. Itu yang saya takutkan, saudara. Yang benar itu adalah walaupun pandemi ini memaksa kita beribadah dari rumah, tapi engkau secara pribadi, engkau secara mandiri harus mikir, harus berusaha gimana caranya supaya aku tetap beribadah, supaya aku tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya aku tidak mundur, aku tidak jalan di tempat, tapi aku terus maju, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai engkau tertampi, saudaraku. Jangan sampai engkau terbuang, engkau terpisah dari rencana dan kehendak Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Kita harus punya usaha. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan dan engkau memiliki kerinduan dalam hatimu, ayo berusaha. Gimana caranya aku harus bertumbuh?
Walaupun aku nggak bisa ke gereja, nggak bisa didoakan Pak Pendeta, nggak bisa ketemu anak-anak Tuhan yang lain, nggak bisa sharing secara langsung, nggak bisa kumpul, tapi aku harus tetap bertumbuh. Harus ada usaha, saudara. Bapak Ibu ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang Sakeus. Di sana pun saya mengatakan, saudaraku, salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Sakeus adalah Sakeus tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Dia hanya dengar-dengar kata orang. Tapi ketika Sakeus dengar Tuhan Yesus lewat dekat wilayah di mana dia tinggal, ketika Sakeus mendengar Tuhan Yesus masuk ke RT-nya dia, saudaraku, Sakeus, saudaraku, punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Punya kerinduan. Dan setelah dia punya kerinduan, apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang Sakeus lakukan? Apakah cuman rindu? Oh ya udah. Alkitab berkata di dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4. Sakeus berusaha menemui Tuhan Yesus. Dia bahkan berlari, saudaraku, mendahului orang banyak. Dia berlari. Tapi Alkitab juga mencatat dia gagal ketemu Tuhan Yesus. Sudah berusaha, sudah berlari, masih gagal. Kenapa? Karena ada orang lain juga yang pengen ketemu Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Sakeus menyerah? Belum menyerah. Dia berusaha, bagaimana caranya aku ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya apa, saudara? Alkitab mencatat orang kaya ini, orang yang banyak duit ini, dia manjat pohon, saudara. Bayangkan orang yang kaya di lingkungan kita, ya kan, dia manjat demi melihat satu orang yang lewat. Ini sebenarnya lucu. Ini sebenarnya memalukan, saudara. Tapi Sakeus lakukan. Ada usaha yang Sakeus lakukan, bagaimana supaya dia ketemu Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, dia berhasil ketemu Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan menyerah dengan situasi yang ada. Nggak bisa ke gereja, ya udah. Aduh, ibadah online nggak ada rasanya. Terus kalau nggak ada rasa, nggak ikut sama sekali. Rasanya ada atau enggak, itu kan tergantung pikiran kita juga. Kalau Tuhan mah dia hadir di mana-mana, Bapak Ibu. Dia hadir di gereja, dia juga hadir di rumah kita. Kalau Tuhan Yesus enggak hadir di rumah kita, dia juga bisa tidak hadir di gereja. Kok bisa, Pak? Bisa kalau dia mau. Tuhan hadir di mana-mana. Ketika ikut ibadah seperti ini, makanya selalu saya bilang, jangan sambil, Bapak Ibu, sambil nyuci piring, sambil nyapu ngepel, sambil masak, laki-laki, bapak-bapak sambil kerja, ya kan, buang benang, pasang kancing, sambil setrika, ya kan, sambil pegang kunci, ya kan, ngotak-ngatik motor. Bapak Ibu dengerin, kita ibadah di gereja aja langsung duduk di situ, tapi kalau pikiran kita kemana-mana, tetap nggak rasa apa-apa. Apalagi sambil nyanyi, sambil denger khotbah, lakukan aktivitas yang lain. Saya bisa pastikan pikiran kita kan bercabang antara dengar YouTube atau melakukan tugas kita. Pikiran kita bercabang.
Kita serius denger aja, belum tentu rasa apa-apa, apalagi kalau nyambi, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang gak ada rasanya Pak Pendeta. Saya sering kok, saya hamba Tuhan loh, saya sering kok ajak istri ikut ibadah di YouTube. Satu hamba Tuhan yang saya teladani, yang saya ikuti, saya putar ibadahnya. Minggu sore gitu, putar. Atau hari-hari lain putar, duduk semua. Nyanyi ya kita nyanyi, sembah Tuhan ya sembah Tuhan. Dengar. Diberkati juga. Tapi tetap beda Pak. Oke, ya tetap beda. Tapi bukan berarti ibadah dari rumah kita tidak bisa diberkati Tuhan. Harus ada usaha kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Harus ada usaha dari diri kita. Bagaimana supaya kerinduan itu terobati dan kita bertemu dengan Tuhan dan kita terus bertumbuh di dalam Dia, saudara. Amin. Ada satu lagu yang liriknya biasa saja, nggak apa-apa. Liriknya notasinya biasa aja gitu kan, bahkan terlihat kayak lagu jadul gitu. Tapi lagu ini selalu saya nyanyikan kalau saya merasa saya lagi lemah, saudara. Ya walaupun dalam hati naik motor apa gitu kan, sering saya nyanyikan. Lagu ini berkata begini. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Singkatnya lagu ini mengajak kita untuk berjuang mempertahankan cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu, kan Bapak Ibu pernah jatuh cinta kan? Misalnya dengan pasangan kita yang sekarang, dengan istri kita, suami kita. Coba Bapak Ibu bandingkan waktu dulu awal-awal pacaran dengan sekarang. Dari 1000 orang, saya yakin 990 orang berkata, kalau dulu Pak, waktu kesenggol dikit menggigil, merinding Pak. Dulu kesenggol dikit aja merinding. Ngelihat mukanya, ngelihat senyumnya, adem Pak. Itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Udah disenggol-senggol, gesek-gesek, udah dipeluk-peluk, masih merinding. 990, saya yakini udah gak ada lagi begitu-begitu. Bahkan setiap orang yang kutanya, ketika dia sudah lama menikah, menjadi pasangan suami istri, saya tanya, Bu, masih rasa gak kayak yang dulu? Pak, masih rasa kayak dulu? Mereka jawabnya begini, sekarang mah udah kayak sahabat aja, udah kayak saudara. Sahabat ya partner hidup gitu. Berarti getar-getar yang dulu udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa setia dengan pasangan kita sampai kita menutup mata? Maka lagu ini harus menjadi patokan. Kita harus menggores jiwa kita. Artinya saudaraku, kita harus terus berjuang. Gores jiwa ini, ya walaupun dia nyebelin, walaupun dia mengecewakan, walaupun dia enggak seperti dulu lagi cantiknya. Kalau dulu dia Barbie, sekarang Doraemon, ya kan? Enggak apa-apa. Gores jiwa kita untuk tetap mencintai dia. Nah demikian juga ke Tuhan saudaraku.
Ketika engkau pertama kali ikut Tuhan Yesus, lihat, ingat bagaimana rasanya. Apakah masih sama sampai dengan detik ini? Enggak, Pak. Terus kalau enggak, kalau kita terlena dengan situasi perasaan yang sudah mulai kendor itu, saudaraku, maka lama-lama kita akan mundur-mundur, bahkan menghilang. Yang harus kita lakukan adalah kita gores jiwa kita. Gores. Walaupun ini berat, walaupun pandemi ini membuatku susah, tapi ku gores jiwaku. Aku paksa diriku untuk tetap beribadah. Walaupun gak seenak ibadah di gereja, ku paksa diriku untuk tetap menyembah Tuhan. Ku paksa diriku untuk tetap mendengar firman Tuhan. Gak ada kuota, kurangi yang lain. Bila perlu, ikan rubah jadi tahu. Khusus satu hari itu. Hari Minggu kan, supaya bisa beli kuota internet, YouTube maksudnya. Kan banyak yang murah sih Papu. Kalau Bapak Ibu gak ngerti nanti bisa WA saya. Ada ketengan YouTube gitu kan. Murah 5.000 perak, dapat kuota YouTube. Gitu. Khusus hari Minggu yang harusnya beli daging. Daging B2 kan mahal Bapak Ibu, pego. Gak usah makan B2 dulu. Beli kuota YouTube. Gores jiwa kita. Yang setuju katakan amin. Udah gak pernah makan daging Pak? Oh ya. Saya juga cuma cium-cium aja. Walaupun saya jual, saya cium-cium aja. Saking mahalnya, cium-cium aja. Ayo, yang penting ada usaha Bapak Ibu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai kita tertampi Bapak Ibu. Tapi kita harus terus bertumbuh. Apapun yang terjadi, kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Walaupun caranya nggak bisa seperti yang dulu lagi. Kalau dulu ya kan kita bisa langsung ketemu Pak Gembala, minta didoakan, kayak dicas lagi. Datang ke gereja, ngalamin hadirat Tuhan rame-rame, dicas lagi. Nah sekarang kan nggak begitu. Ya kan? Butuh usaha masing-masing, usaha mandiri, secara mandiri. Jangan menyerah Bapak Ibu. Berusaha. Kalau Sakeus juga begitu, kita juga bisa begitu, saudara. Berusaha bagaimana supaya ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Nah, terakhir, kalau saya simpulkan tindakan Sakeus tadi, saudaraku, saya singkat dengan 3 huruf BBM. Nah, berusaha, Sakeus berusaha, kemudian dia berlari, dan yang ketiga dia memanjat pohon. Itu ayatnya. Lukas 19 ayat 3-4. Sakeus berusaha, dia berlari mendahului orang banyak, dan yang ketiga dia memanjat pohon. BBM. Nah, untuk gampang diingat khotbah ini saudaraku, ingat aja BBM. Sakeus berusaha, berlari, memanjat pohon. Nah, untuk kita apa saudara? Berdoa, baca firman Tuhan, mengikuti ibadah live streaming BBM. Berdoa, baca firman Tuhan, mengikuti ibadah live streaming BBM. Yuk kita lakukan ini. Di rumah berdoa. 5 menit, 10 menit harus berdoa. Baca Alkitab. Walaupun udah gak ikut Aba, udah telat, gak apa-apa. Tetap aja baca Alkitabnya. Ya, dan yang terakhir, usahakan engkau bisa ikut live streaming seperti ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa
Saya berharap kita semua merindukan Tuhan dan kita masih rindu akan hadirat Tuhan, dan kita punya usaha, kita punya perjuangan untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini Bapa, yang mengingatkan kami supaya kami juga memiliki hati yang rindu kepadamu. Di tengah-tengah keadaan kami yang sulit ini, di tengah-tengah keadaan kami yang memaksa kami harus beribadah dari rumah, Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap memiliki kerinduan kepadamu dan memperjuangkan kerinduan kami itu dengan satu usaha, bagaimana supaya kami selalu mengalami perjumpaan denganmu. Berkati semua jemaat-Mu Bapa, kuatkan mereka, semangati mereka semua, motivasi mereka semuanya ya Tuhan. Biar semua jemaat GBI Avenuel, termasuk semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming ini, terus maju, terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur buat firman-Mu yang diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.